Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang luluh lantak setelah bom atom menghantam Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Di tengah kekacauan itu, diam-diam seorang tokoh mendengar berita yang akan mengubah sejarah. Jepang sudah menyerah. Ini waktunya. Bu, ada berita penting. Ada apa, Bu? Jepang sudah menyerah dengan sekutu. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus bergerak sekarang. Segera beritahu Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, Bu. Kami akan segera memberitahu mereka. Kemudian pada 11 Agustus, Soekarno dan Hatta tiba di Dalat, Vietnam. Mereka menemui Marsekal Terauchi pada 12 Agustus untuk membahas kemerdekaan Indonesia sebelum kembali ke tanah air pada 14 Agustus. Bung, Jepang sudah kalah. Proklamasi harus kita lakukan malam ini juga. Tenang dulu, kita tidak boleh tergerubut. Kita harus rapat PPKI. Benar, kita harus bicarakan ini dengan tenang, bukan dengan emosi. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kemerdekaan harus murni atas usaha kita sendiri. Upaya golongan muda dalam mendesak Soekarno dan Hatta gagal. Tetapi golongan muda tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Maaf, Bu. Anda harus ikut kami. Ada apa ini? Mau kemana kita? Anda sudah terpengaruh Jepang, Bung. Kami akan membawa Anda menjauh dari Jakarta. Bagaimana dengan Hatta? Saya akan pergi jika Hatta ikut. Baik, Bu. Setelah menjemput Soekarno, mereka pun bergegas pergi menuju kediaman Bung Hatta. Siapa? Masuklah. Bung, Anda harus ikut kami sekarang juga. Ada perlu apa? Kami akan jelaskan nanti. Baiklah. Sebenarnya, ini ada apa, Bu? Mengapa kita dibawa seperti ini? Tampaknya kita akan dijauhkan dari Jakarta, Bung Hatta. Berarti situasinya sudah sangat mendesak. Saya paham maksud mereka. Tapi kemerdekaan bukan hanya soal keberanian. Benar, kita harus memastikan semuanya sudah siap. Ya, kau benar, Bung Hatta. Kita sudah sampai, Bu. Silakan duduk. Jadi, apa yang ingin kami bicarakan? Begini, Bu. Kita sudah tahu bahwa Jepang sudah kalah oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya jika kita segera melakukan proklamasi? Ya, kau benar. Tapi kita harus tetap menunggu keputusan Jepang. Tapi, Bu, Jepang sudah kalah telak. Jika kita tidak segera melaksanakan proklamasi, bisa-bisa kita akan dijajah kembali oleh Belanda. Kondisi saat ini belum kondusif. Sangat beresiko apabila kita melaksanakan proklamasi. Ya, aku setuju dengan Hatta. Di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan panas antara golongan muda dan Soekarno-Hatta. Golongan muda terus berupaya mendesak Soekarno-Hatta untuk secepatnya melaksanakan proklamasi tanpa menunggu persetujuan dari Jepang.
Cukup! Tenang semuanya. Saya jamin proklamasi akan dilakukan paling lambat esok pagi. Jika gagal, nyawa saya taruhannya. Bagaimana kau tahu kami ada di sini? Berita bahwa kalian berdua telah menghilang sudah menyebar, Bu. Jadi bagaimana, Sukarni? Apakah kau setuju? Baiklah, jika Pak Ahmad yang menjamin, saya setuju. Baiklah, mari kita kembali ke Jakarta. Mereka pun bergegas menuju Jakarta, menaiki mobil Ahmad Subarjo. Silahkan masuk, Bu. Terima kasih Ahmad. Jadi, di mana kita akan mempersiapkan proklamasi? Sebelumnya saya sudah menghubungi Laksamana Maeda. Beliau mempersilahkan kita untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat mempersiapkan naskah. Baiklah kalau begitu. Mereka sampai di rumah Laksamana Maeda yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Setelah dipersilakan masuk oleh Laksamana Maeda, mereka bergegas menuju ke ruang makan untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, mari kita mulai menyusun. Bagaimana jika pembukaan naskah kita awali dengan kata proklamasi? Apakah ada saran dari kalian? Kami setuju. Selanjutnya kita bisa tulis soal bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya. Seperti ini, Bu. Bagaimana? Lalu untuk bagian akhir, kita tulis tentang pemindahan kekuasaan yang akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ide kalian sangat bagus, Ahmad, Hatta. Akan kubuat draft naskahnya. Ini dia, Malik. Tolong ketik draft naskah ini. Siap, Bu. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah itu, Bu? Bagaimana jika dicantumkan atas nama bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno? Ya, saya setuju. Dalam proses pengetikan draft naskah, Sayuti Melik melakukan beberapa perubahan, yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Bung, rakyat sudah berkumpul di lapangan Kada. Bagaimana jika kita lakukan proklamasi di sana saja? Jangan, di sana pasti banyak tentara Jepang dengan perlengkapan lengkap. Saya tidak mau rakyat menjadi korban. Kita laksanakan proklamasi di rumah saya saja. Baik, Bung. Keputusan Soekarno diterima. Proklamasi dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pidato pendahuluan oleh Soekarno, naskah proklamasi pun dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta. Pembacaan naskah dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Latif, SK Trimurti, dan Suhud dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian diakhiri dengan sambutan oleh Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo dan dilanjutkan sambutan pemimpin barisan pelopor yaitu Dr. Muwardi. Terima kasih sudah menonton. Kami dari Kompak 1 yang beranggotakan saya Julia sebagai pemuda, narator, dan editor. Saya Nabila Zika Aurelia sebagai Sultan Syahrir, Sayuti Milik, dan narator. Saya Kamelia Rista Faizat sebagai Ahmad Subarjo dan narator. Saya Cantika Nukusumawardani sebagai Soekarno. Saya Fatika Wahyu Aulia Yusuf sebagai Bung Hatta dan narator. Saya Hanifah Melia Putri sebagai Soekarni. Yeay! Terima kasih.